Hai, di video kali ini kita akan menginstal sebuah text editor, dan text editor yang kita gunakan yaitu Visual Studio Code. Jadi kalian cari di Google Visual Studio Code, kalian buka webnya, kemudian kalian klik pada tombol download for Windows. Nantinya dia akan download versi terakhir yang stabil. Kalian klik, nanti dia akan mendownload. Ini saya sudah download ya, jadi saya cancel. Setelah selesai download, kalian install aplikasi Visual Studio Code. Ini instalasinya cukup mudah ya. Ini kalian pilih I accept, kemudian next, dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Kemudian ini biarkan saja tercentang dan pilih finish. Ya, ini kalian scroll, ini saya perbesar dulu. Kalian pilih saja Markdown. Kemudian setelah text editornya berhasil diinstal, ada beberapa yang harus kita install ya, yaitu extension. Kalian klik di sini, di menu paling bawah ini ada menu extension. Jadi ini saya contohkan dulu. Kita buat sebuah file baru, ini ya, new file. Kalian namakan saja index.html. Enter. Ini kalian save bebas di mana ya. Ini saya simpan saja di dokumen. Ini sudah ada filenya, index.html. Kalau kalian mau buka tag HTML, kalian cukup ketik tanda seru, kemudian di tab. Kemudian kalian save ya. Ya, ini misalkan kalau kita tulis ya, Unitama. Kemudian kalian save. Kalau kalian klik kanan, di sini belum ada ya, open filenya. Jadi perlu kalian install sebuah extension. Kalian cari di sini namanya open in browser. Ini kalian install ya. Ya, setelah berhasil install, kita kembali ke file index.html. Klik kanan. Ya, di sini sudah ada dua ya, open in default browser dan open in browser. Kalau open in browser, nantinya kalian akan memilih browser apa yang mau kalian gunakan untuk membuka file yang telah dibuat. Atau kita bisa langsung saja pilih open in default browser. Jadi tadi ya tulisan Unitama. Cuman ini kalau saya rubah tulisannya, misalkan saya tambahkan 2023 dan saya save, ini tulisannya tidak langsung berubah. Ini perlu saya refresh ya. Setelah saya refresh, tulisannya baru berubah. Ada lagi extension yang lebih bagus, yaitu Live Server. Kalian install. Ini kita tunggu proses instalasinya. Ya, ini sudah selesai. Sekarang kita lihat bedanya kalau menggunakan open in browser dan live server. Ini kalian klik kanan. Kita bukan pilih lagi open in default browser, tapi yang kita pilih itu open with live server. Oh, ini kalau open in live server, kita harus buat folder ya. Jadi kalian ini saya buat saja di folder download. Saya buat sebuah folder baru.
misalkan HTML ya. Di dalam folder tadi, ini kalian buka menggunakan text editornya, klik file, kemudian open folder. Kita cari folder yang tadi sudah kita buat. Kalau saya buat di download ya, HTML. Select folder. Ini centang, kemudian pilih yes. Sekarang kita buat file baru ya. Index.html sama seperti tadi. Kemudian di enter. Create file. Kalian ketik tanda seru, kemudian di tab. Jadi misalkan saya tulis lagi Unitama. Kemudian saya save ya. Ini kontrol tambah ya, kalau mau diperbesar dan perkecil kontrol kurang. Saya save, saya klik kanan, open with live server. Ini pilih allow. Ini saya kasih sebelah-sebelahannya. Ini kalau mau ditutup sidebarnya kontrol B. Ini misalkan saya rubah ya menjadi 2023. Kemudian saya save. Otomatis dia langsung berubah. Tidak perlu lagi saya reload halamannya. Berbeda dengan yang tadi ya, kalau kita gunakan open in browser. Kemudian biasanya tulisan seperti ini itu tidak ditulis langsung, kita tulis dalam sebuah tag. Misalkan kita ganti tulis dengan menggunakan H1, kemudian kalian tab ya, dan kalian save. Kita tulis Unitama, kemudian di save. Ini kalau saya refresh, tidak perlu di refresh ya, ini sudah langsung berubah. Ini saya tutup dulu yang tidak digunakan. Dan ini kalau misalkan saya merubah tagnya menjadi H2, ini saya harus merubah keduanya. Saya harus merubah juga di belakangnya atau tag penutupnya. Ini kurang efisien karena nantinya akan merepotkan kalau scriptnya sudah banyak. Jadi kalian perlu menginstal sebuah extension lagi, namanya itu auto rename tag. Ya ini ya, ini kalian install. Kita tunggu proses instalasinya. Ini kalau sudah selesai, ini bisa di close. Kemudian kalau sekarang misalkan saya rubah H2 nya menjadi H5, otomatis tag penutupnya juga berubah menjadi H5. Jadi ini akan memudahkan kita sebagai seorang developer. Berikutnya, nantinya kalau kita buat sebuah website, di dalam script kita itu ada banyak div ya. Jadi kalian ketik div, kemudian di tab lagi. Ya ini nantinya akan membingungkan kalau divnya sudah menumpuk. Supaya gampang kita lihat, misalkan yang mana div pembuka dan yang mana div penutupnya, kita bisa install sebuah extension yaitu indent rainbow. Ya ini ya, indent rainbow kalian install. Nantinya ini akan memberikan warna pada indentasinya. Jadi sekarang kita sudah tahu kalau div ini dia ditutup oleh div ini karena sudah ada tanda warnanya. Berikutnya kita akan mengganti tema atau tampilan dari Visual Studio Code. Tema yang biasanya saya gunakan yaitu OneDark Pro. Kalian bisa gunakan tema lainnya jika kurang suka dengan tampilan tema ini ya. Kalian bisa cari-cari di Google tema apa yang bagus digunakan untuk Visual Studio Code. Cuman kalau untuk saya, biasanya saya gunakan ini ya, OneDark Pro. Jadi kalau diinstal, tampilannya otomatis langsung berubah. Selanjutnya, nantinya kita akan bekerja juga dengan menggunakan bahasa program PHP supaya nantinya kita akan dibantu oleh Visual Studio Code
kalian perlu menginstal sebuah IntelliSense PHP. Jadi ya, kalian install yang band Melbourne yang ada tanda bintang. Ya mungkin untuk beberapa pertemuan ini belum digunakan. Nantinya kita gunakan pada saat kita sudah masuk ke materi PHP. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Visual Studio Code kita. Ini saya save ya. Ini kalau mau ditutup sidebarnya Ctrl B. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini, ini namanya minimap. Ini akan berguna kalau codingan kita itu sudah sangat panjang. Nantinya akan membantu untuk melakukan scrolling. Tapi kalau codingan kita masih sedikit, ini kurang berguna. Dan ini dia akan mengganggu dari layout tampilan Visual Studio kita, karena dia akan mengambil lebar sebagian. Jadi sebaiknya ini kita hilangkan atau disable. Kalian pilih set menu setting di kiri bawah, pilih setting, kemudian kalian cari minimap. Ini kalian lepas centangnya supaya minimapnya hilang ya, atau disable. Ya ini sudah disable. Selain minimap, kita akan ganti ukuran fontnya ya. Ini kalau kalian perhatikan ukuran fontnya agak kecil. Jadi kalian cari di searching font size. Ini secara default ukurannya itu adalah 14. Biasanya saya gunakan 22. Jadi kalau saya kembali ke index.html, ya fontnya itu sudah lebih besar. Kemudian ini kalau kalian perhatikan, ini jaraknya terlalu rapat ya. Kalau sekarang kalian bisa mudah lihat, tapi kalau codingannya sudah terlalu banyak, itu agak mengganggu. Jadi kalian cari di sini namanya line height. Nah ini line height secara default dia 0. Kalian bisa isi nilainya 40 atau terserah kalian ya. Ini belum berubah. Oh bukan ini ya, salah masukannya, harusnya di sini 40. Ya, ini sudah ada jaraknya ya. Kemudian kalian buka di browser ya. Kalian cari namanya Bootstrap. Kemudian kalian pilih docs. Ini kalian copy ya scriptnya. Kemudian kembali ke text editornya. Ini kalian Ctrl A. Kemudian bisa dihapus ya. Kalian paste scriptnya. Kemudian di sini kita enter. Kalian kembali lagi ke Bootstrap. Kalian tekan Ctrl K, masukkan table. Ini kalian bisa copy ya scriptnya. Kemudian kalian paste di sini. Ini kalau kalian perhatikan, ini scriptnya kurang rapi. Seharusnya tag table ini dia sejajar dengan tag table penutup. Jadi ini tidak perlu kita rapikan manual karena akan merepotkan, apalagi kalau scriptnya sudah terlalu banyak. Jadi kalian cari di menu setting, format, on, save. Nah ini kalian centang ini ya. Kemudian
Kalian coba save. Ya ini langsung otomatis dirapikan ya. Jadi tag tabel pembuka dia sudah sejajar dengan tag tabel penutup. Dan tadi yang warna-warna merah ya di indentasi itu sudah hilang. Kalau ada warna merah seperti itu biasanya codingannya belum rapi. Yang terakhir itu biasanya saya ganti jenis fontnya ya. Jadi supaya jenis fontnya kita sama, kalian harus download jenis font yang saya gunakan. Kalau kalian tidak ganti fontnya, misalkan kalau saya ketik sama dengan, itu tampilannya seperti ini ya. Atau kalau saya ketik tidak sama dengan, kalau tanpa font yang digunakan tampilannya seperti ini. Jadi kita akan mengganti fontnya supaya sama dengan konfigurasi di Visual Studio Code saya. Kalian cari Vira Code. Ya kalian buka yang ini ya, link GitHub Tonski. Ini kalian scroll. Ya ini tampilannya kalau sudah menggunakan Vira Code. Jadi kalian download, kalian klik saja ini. Kalian download. Setelah berhasil di download, ini kalian ekstrak ya. Kalau diekstrak, nanti kalian cari file TTF. Kalian tinggal klik, blok semuanya, klik kanan dan pilih install. Karena laptop saya sudah saya install, jadi tidak perlu lagi saya install. Sekarang tinggal kita lakukan konfigurasi. Jadi kalian masuk lagi di menu setting. Kalian cari font. Nah di sini perlu kalian tambahkan jenis font yang tadi sudah kita install. Ini kalian pakai tanda kutip ya. Vira spasi code. Kemudian koma dan spasi. Kemudian ada yang perlu kalian tambahkan di sini ya, edit setting JSON. Ini editor font ligature dari false, kalian rubah jadi true. Kemudian di save. Ini kalau kita kembali, tampilannya sudah berubah ya. Jadi ini kalau saya kembalikan jadi false, kemudian saya save. Dan ini sama dengan yang terpisah ya. Kalau sama dengannya 3, dia terpisah. Atau tidak sama dengan, ya ini dia terpisah ya. Tapi kalau saya rubah jadi true, sama dengannya tuh dia bersambung. Ini supaya nanti kalian tidak membingungkan, karena biasanya saya lupa matikan ini ya pada saat buat video, supaya langsung settingan kita sama. Jadi saya sarankan kalian pakai Vira Code. Berikutnya kalian download exam ya. Exam ini ya, exam ORG ya. Exam yang akan kita gunakan yang PHP-nya versi 8.1. Kenapa kita tidak gunakan yang 8.2? Karena nantinya ada beberapa library, takutnya nanti dia bermasalah ya kalau versi PHP-nya versi PHP terbaru dan library-nya belum di-upgrade. Nanti library-nya bakalan error. Jadi kita turunkan saja satu tingkat ya. Ini kalian download. Ini karena saya sudah download ya. Jadi saya cancel downloadnya ya. Ini kalian install exam. Ini tinggal next ya. Untuk foldernya exam secara default dia di C ya, C exam. Tapi ini tidak disarankan. Kenapa? Kalau nantinya Windows kalian error dan di dalamnya ada aplikasi kalian dan kalian belum backup, ya aplikasinya juga akan hilang kalau kalian install ulang Windowsnya.
Jadi tidak disarankan diinstal di C. Kalian boleh install di drive lain selain C ya. D. Namanya juga bebas ya, mau exam, mau apapun boleh. Kita namakan saja sesuai nama aplikasinya, yaitu exam. Atau kalau kalian mau namakan server juga boleh ya, exam. X. Ya, jadi exam ini kalau X itu artinya dia cross ya. Artinya dia berfungsi di beberapa macam sistem operasi, yaitu Windows, macOS, dan Linux. Kalau di depannya simbolnya LAM, kalau LAM berarti khusus untuk Linux. Kalau WAM, W di depan berarti khusus untuk Windows ya. Kemudian yang terakhir itu MAM, MAM itu untuk macOS. Kalau A-nya Apache ya, M-nya MySQL, kemudian P-nya PHP dan Perl. Nah ini kita tunggu saja loadingnya ya. Nah kalau muncul notifikasi seperti ini ya, Apache HTTP server, kalian kasih allow access ya. Kalau sudah finish, ini kalau kalian centang berarti langsung kontrol panelnya dia langsung terbuka ya, finish. Nah, ini kontrol panelnya sudah terbuka. Di sini yang kita jalankan cukup Apache saja ya, kalian start. Kita belum menggunakan database, jadi kita belum jalankan MySQL. Kemudian bagaimana caranya menjalankan PHP-nya, script PHP-nya ya. Kalian buka di data. Oh ya, ini kalian bisa klik admin. Nanti di sini akan muncul PHP berapa yang kita gunakan ya. Jadi PHP 8.1. Untuk script PHP-nya kalian cari di drive D ya, sesuai dengan drive di mana exam kalian terinstall. Kemudian buka SAM, htdoc. Ya, di sini kalian buat folder baru. New folder. Kita namakan saja latihan. Setelah itu kita tarik kode VS Code kita. Kemudian kalian tarik folder latihan ke dalam VS Code. Ini kalian pilih trust ya, tapi checklist dulu ya supaya tidak muncul lagi notifikasinya. Kita buat file baru, index.php, di enter. Kemudian bagaimana cara menjalankannya? Tinggal kalian ketikkan localhost. Kalau kalian ketikkan localhost, berarti yang dipanggil itu adalah exam htdoc. Nantinya htdoc ini dia akan menjalankan file index.php. Jadi index.php ini tampilannya seperti ini ya. Kalau kita mau panggil folder yang tadi kita buat latihan, tinggal kalian ganti /latihan. Ini masih kosong ya. Sekarang kalau kalian mau buat script PHP-nya, misalkan saya tulis kata random acak ya, save. Kalau saya refresh, ya, ini sudah berhasil dipanggil ya. Dan ini kalau saya delete, untuk membuat script PHP-nya, buka kurung siku ya,
kemudian tanda tanya PHP. Untuk mencetak dengan PHP tinggal ketik echo dengan Unitama, pakai tanda kutip ya, Unitama. Kemudian kita tutup PHP-nya, tanda tanya, kemudian tutup kurung, save dan refresh. Oh ya, ini kalau PHP ya. Kalau PHP, kalau skripnya hanya berisi skrip PHP saja, kalau saya save, nanti penutupnya tuh akan hilang, otomatis dihapus oleh VS Code. Jadi jangan lupa di sini tambahkan tanda titik koma dan refresh. Ya, sekarang tulisan Unitama sudah berhasil dicetak. Ya, ini untuk PHP dia tidak seperti HTML. Kalau HTML kalian tanda seru kemudian di tab. Jadi sebaiknya supaya kita tidak sering-sering ya ketikan seperti ini, itu agak merepotkan. Kita akan buat snippetnya. Kalian klik di sini sudut kiri bawah. Di menu pengaturan, kalian cari sini namanya user snippet. Kalian cari di pencarian HTML. Ini klik HTML. Ctrl B, tutup sidebar. Ini bisa kalian delete ya, semuanya. Kemudian kalian ketikkan yang ini. Jadi ini maksudnya PHP tag ini deskripsinya ya, PHP tag. Kalau kalian ketik PHP, nanti kalian tinggal tab, dia akan muncul script seperti ini. $1 ini kursor kalian nanti berada di mana? Berarti kursor kalian berada di sini. Kalau untuk PHP echo, PHP kalian ketik saja PHP PE, nantinya dia akan kalau di tab muncul script langsung otomatis seperti ini. Dan ini saya dolarnya kenapa 2? Karena biasanya kalau echo kita akan me-echo sebuah data, dan biasanya kalau data di depannya tuh ada $. Kalau $1 berarti kursor kita tuh berada di mana. Kalau sudah kalian ketik, kalian save ya. Jadi sekarang kita bisa PHP kemudian di tab. Misalkan echo Unitama. Atau bisa langsung dengan lebih mudah PHPE. Ini pakai dolar ya, pakai variabel ya, Unitama. Jadi ini nanti akan lebih memudahkan karena nantinya kita akan sering-sering buka tutup tag PHP. Kalau di save, ya sudah muncul tulisan Unitama. Jadi saya sarankan kalau ada skrip-skrip yang kalian sering gunakan, kalian bisa buat di user snippet. Ya, nantinya pertemuan berikutnya saya akan jelaskan lebih detail tentang cara penulisan PHP. Untuk pertemuan ini kita install dulu semua yang kita butuhkan. Sekian dan terima kasih.